Yo kawanku, seperti biasa kembali lagi bersama channel ini. Video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Tentunya sebelum kita berlanjut ke isi videonya, jangan lupa siapkan secangkir kopi hitam putih dan sebatang udut Sampurna Mil jika ada. Dan jangan lupa juga pasang sound system di ponsel Anda agar suaranya lebih terdengar sedikit agak ngebas. Oke, mari kita masuk ke videonya, let's go! Yo kawan, selamat datang kembali di kanal Raja Shinobi. Dalam video ini, admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi. Kemudian admin rangkum menjadi alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share serta bantu kami menuju 50.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto tuh Blue Vortex ini. Yo kawanku, prediksi kita kemarin telah sampai pada momen epik yang diperlihatkan Himawari ketika dia mengaktifkan mata Byakugan, kekuatan mata yang sungguh sangat mengerikan. Dalam mode cakra, Kurama versi awal tersebut Himawari dapat masuk ke mode mata Byakugan juga. Serta dia berhasil melihat titik cakra Jura yang mana seketika saja. Dia mengaktifkan mata dan terfokus ke Jura tanpa diketahui oleh Shinju tersebut. Lalu setelah beberapa saat Himawari kemudian menghindar yang membuat Jura sadar bahwa mulutnya telah mengeluarkan darah muda darahnya para remaja. Dia memuntahkan itu layaknya orang ngidam karena kenyang sama batang titit tanpa ingin dilihat oleh Himawari karena Jura merasa gengsi. Lalu kemudian Kawaki terlihat masih terkapar setelah dia terkena serangan seorang Jura. Delta yang ada di situ kemudian pergi ke tempat Kawaki dan merasa panik. Bahkan di tempat lain Amado juga takut terjadi apa-apa ke Kawaki. Amado saat ini masih sekedar memantau apa yang terjadi pada Kawaki lalu dia tetap menyuruh untuk melindungi Kawaki. Sesampainya Delta di sana, Delta kemudian berkata, "Apa kau baik-baik saja Kawaki?" Kawaki lalu kemudian menjawab, "Regenerasiku masih bekerja dan aku baik-baik saja." Tetapi serangannya begitu gila yang datang secara tiba-tiba serta udara yang muncul tersebut langsung merubah beberapa posisi. Ini membuktikan bahwa dia masih memiliki kekuatan baru yang disembunyikannya kepada kita. Kawaki kemudian bangkit dan merasa malah menjadi beban bagi Himawari. Dia lalu terbang kembali kepada Hima tapi regenerasi Kawaki seperti melambat. Sementara itu Himawari yang sedang menepi dan berada di dalam bawah sadarnya mengaku ke Kurama jika Byakugan muncul begitu saja. Kurama lalu berkata harus hati-hati karena mungkin orang itu telah meningkatkan kualitas serangannya. Firasatku mengatakan jika tanduk tersebut muncul bersamaan dengan level kekuatannya yang lain, jika aku boleh berpendapat dia melebihi Hachibi atau bahkan setara denganku. Himawari lalu bertanya, dengan bentuk tubuhmu yang kecil seperti ini, apakah aku bisa mempercayai dirimu? Lalu Kurama sontak terkejut bahwa Himawari malah meragukan Kurama hanya karena tubuhnya terlihat kecil. Dengan ekspresi serius, Kurama menjawab, ini adalah bentuk reinkarnasi kembali sehingga tubuh kami akan muncul kembali dalam keadaan kecil. Tapi secara level kekuatan dan cakra sepertinya tak terganggu sama sekali dan aku selalu siap bertarung. Kurama juga terlihat tak mau dianggap remeh oleh Jura yang mana mereka berdua merupakan sama-sama pecahan Jubi. Tapi kawan, jika seandainya Kurama bertemu dengan Sukaku atau Biju ekor satu, pasti dia akan ditertawakan olehnya karena tubuh Kurama masih kecil seperti sekarang. Admin berharap bahwa nanti Sukaku akan muncul kembali dan bertemu juga dengan Kurama versi kemasan sachet ini atau versi Daus Mini ala Tuyul dan Bieyul. Kemudian meskipun Kurama masih terkejut setelah Himawari mengaktifkan Byakugan, dia lalu menyuruh Himawari untuk lebih ekstra waspada karena Jura tampaknya telah serius menghadapi anak Naruto tersebut. Sementara itu adegan berpindah dulu kepada seorang Naruto yang masih berbicara dengan para biju di alam bawah sadarnya. Dengan ekspresi serius Naruto berkata, aku penasaran dengan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Entah apa yang terjadi, tapi firasatku mengatakan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di desa Konoha.
Emang terjadi sesuatu di negeri Konoha tuh anbu buat lu Naruto udah gak beres itu masa ngatasin kasus Cirebon aja ruwet ngampret kayak gini. Ada negeri Konoha memang aneh tapi ya nyata. Ada satu kemungkinan yang membuatku khawatir yaitu Kawaki sekarang sedang menyerang Boruto di desa Konoha dan berniat membunuhnya. Sanbi lalu bertanya ke Naruto dengan berkata, Naruto aku ingin bertanya apakah saat ini kau mengetahui cara kerja dari dimensi Kawaki. Nah dengan ekspresi bingung Naruto menjawab apa yang sedang kau maksudkan. Xiaomi atau biju ekor 7 yang kemudian menjawab pertanyaan Naruto dengan berkata, bukankah sebelumnya Kawaki berkata jika dimensinya tidak membuatmu menjadi lebih tua? Merasakan rasa haus dan lapar juga takkan merasakan mati Naruto. Ya kalau menurut admin, ya jelas Naruto takkan merasakan mati haus dan lapar serta takkan menua karena Naruto itu gambar benda mati mikir pakai otak jangan pakai pantat. Naruto kemudian akhirnya sadar serta mengingat ucapan Kawaki tersebut ketika dia dimasukkan Kawaki secara paksa ke dimensi Daikokuten. Naruto lalu bertanya lantas apakah aku sudah lama berada di sini? Chomei lalu menjawab, bisa jadi seperti itu Naruto. Naruto kemudian terpikirkan kembali bahwa dia harus keluar dari dimensi itu. Tapi adegan kemudian berpindah dulu kepada seorang Koji yang diperlihatkan telah berada dekat pada pertarungan Himawari melawan Jura. Dia berada di balik sebuah pohon sambil mengamati mereka dan juga terhubung dengan Boruto. Koji lalu berkata, Boruto aku terkejut melihat adikmu yang saat ini memiliki cakra dari seekor Kyuubi. Dia terlihat dibalut cakra Kyuubi dan mampu membuat Shinju Jura terdesak serta malu karena mengeluarkan darah dari mulutnya. Boruto di tempat lain kemudian menjawab aku senang dia bisa melawan Jura namun aku khawatir jika tubuhnya takkan mampu menahan besarnya cakra seekor Kyuubi. Saat Koji sedang berbincang dengan Boruto, tiba-tiba Himawari kembali diserang oleh Jura dengan serangan jarak jauhnya menggunakan biju dama. Himawari lalu melompat-lompat menghindar secara cepat, dan dia berhasil untuk tidak terkena serangan seorang Jura. Hima kemudian mendekati Jura dengan begitu cepat, namun Jura langsung menjaga jarak dengan menjauh dari dirinya. Hima terkejut sambil berkata, apa yang sedang kau lakukan sialan, dan mengapa kau tampak menjauh seperti itu? Nah, meskipun Himawari mengetahui bahwa titik cakra Jura melemah setelah dia serang tadi, tapi Himawari berusaha untuk mendekati Jura. Namun Jura tak ingin bahwa dia sedikit ketakutan bertarung dengan jarak dekat melawan Himawari. Jura tak lelah dan dia terus melepaskan biju dam ke arah Himawari yang membuat tempat tersebut berubah menjadi tempat pertempuran yang mengerikan. Himawari kemudian memperlihatkan kecepatan gerakan yang seperti kakeknya di mana Hima lalu berhasil mendekati Shinju Jura. Jura terkejut sambil melihat mata Byakugan Himawari tetapi Hima langsung bersiap melancarkan satu pukulan nostalgia kepada seorang Jura. Pukulan nostalgia yang admin maksud adalah yakni Juken dengan mode lock-on adalah Himawari. Ketika Himawari telah mengunci lawannya dengan Byakugan maka seseorang itu pasti akan terkena serangan lock-on dari anak Naruto itu. Himawari lalu menundukkan kepalanya sambil mengarahkan lock-on itu ke perut seorang Jura dengan sangat cepat serta akurat. Jura kemudian terkena lock-on tersebut yang membuatnya langsung merasakan kesakitan luar biasa di bagian perut sambil Jura langsung terhempas jauh menghantam pepohonan yang ada di situ. Nah, bukannya terlihat senang Kurama di tubuhnya justru merasa ngeri-ngeri sedap kecap bango setelah merasa nostalgia kembali dengan Juken versi lock-on dari Himawari. Dia teringat kembali dengan momen saat itu yang mana dia dan Naruto terkena serangan lock-on dari Himawari. Bahkan Naruto sampai pingsan serta efeknya pun juga sampai kepada Kurama di dalam tubuh Naruto yang mengalami rasa trauma mendalam. Lalu dengan ekspresi sedikit takut Kurama berkata, itu pasti benar-benar sakit karena aku telah merasakannya sebelum orang itu. Aku tak ingin kembali terkena serangan tersebut yang membuatku sebenarnya trauma melihatmu menggunakannya Himawari. Nah, teknik Juken versi lock Himawari ini terbilang begitu menyakitkan jika seseorang terkena itu, apalagi sekarang Himawari dipenuhi oleh cakra Kurama ditambah Byakugan yang juga aktif. Powernya jelas bertambah kuat dan itulah alasannya seorang Jura benar-benar merasakan sakit yang luar biasa serta hempasannya begitu kuat. Adegan memperlihatkan Lord dari segala Lord yakni Shikamaru yang sedang menghubungi seorang Sai.
Dengan ekspresi serius, Shikamaru bertanya, apakah kau telah sampai ke tempat tim 10? Apa yang terjadi di sana dan segera laporkan kepadaku. Sai yang masih sedih akibat apa yang menimpa anaknya kemudian menjawab bahwa segera kirim Sakura ke situ. Sai berkata sesuatu yang buruk telah terjadi di sini dan kami membutuhkan tenaga medis. Aku ingin kau mengirim Sakura kemari karena kami jelas-jelas membutuhkan dirinya. Shikamaru kemudian terkejut, begitupun Ino yang panik setelah apa yang menimpa anaknya. Ino ingin pergi ke sana melihat Ino Jin, akan tetapi Shikamaru sebenarnya ingin menahannya karena Lord kita ini masih mau terhubung dengan Boruto. Ino akhirnya memilih mengalah karena di sana telah ada Sai yang berusaha melakukan sesuatu terhadap anaknya. Mereka juga diberitahu bahwa Orochimaru merupakan orang pertama yang bertindak ketika Ino Jin terluka. Namun di sini ada dua pendapat admin yang mungkin akan terjadi, yakni pertama, Ino Jin diselamatkan oleh Orochimaru ataupun Sakura. Dan pendapat yang kedua mungkin Himawari yang menyelamatkannya menggunakan cakra, Kurama ataupun sejenisnya. Tapi jangan berharap banyak ke Himawari karena dia pasti sedang melawan Jura dan berfokus bertarung dengannya seperti yang Naruto lakukan ketika melawan seorang Pain. Kemudian salah satu anggota Shikamaru pergi mencari keberadaan Sakura dan menyuruhnya untuk menyusul ke tempat tim 10. Setelah pencarian tersebut, Sakura lalu ternyata ada bersama dengan Kakashi serta Yamato dan mereka terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Sakura lalu bergegas ke sana sementara dua sejoli Kakashi dan Yamato masih ada urusan penting. Lalu kemudian adegan berpindah kepada Kurama yang kembali terhubung kepada para biju di tubuh Naruto dan dia kemudian berjalan ke arah mereka. Di saat Himawari yang berhasil melakukan lock-on kepada Jura Kurama justru masuk ke visualisasi di alam bawah sadar Naruto dan dia akhirnya melihat mereka semua. Kurama terlihat malu menemui mereka dengan bentuk kecil seperti itu dan pasti dia akan diejek meskipun momen ini pasti akan sangat mengharukan. Namun di depan Kurama seperti ada sebuah penghalang khusus berbentuk transparan yang tak bisa dilalui oleh Kurama. Admin berpikir jika karma Kawaki aktif dan beresonansi ke karma Boruto, mungkin itulah kunci dari bebasnya Naruto di sana serta dia dapat berinteraksi dengan Kurama di alam bawah sadarnya. Nah, setelah momen tersebut adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang akan admin bahas tuntas di channel ini. Jika kalian suka dengan prediksi serta teori dan fakta di channel ini, jangan lupa tetap stay di sini. Dan yang sudah subscribe admin doakan semoga tergolong orang yang ahli surga, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih sudah menonton.